Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,30% ke angka 6.251. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi yang akan membahas tentang saham agro yang memang naik tinggi hari ini. Video akan kami upload jam 8 malam nanti. Dan di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang bisa teman-teman amati karena saat ini dekat dengan daerah supportnya. Ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness di daerah supportnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Akra. Saham Akra hari ini ditutup turun 4% ke harga 3.330. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Akra saat ini masih bergerak sideways. Dan terlihat masih gagal naik saat menyentuh harga 3.500. Jika kita lihat beberapa kali Akra telah gagal naik menembus resisten ini. Jadi resisten harga 3.500 merupakan resisten yang sangat kuat. Dan untuk supportnya sebelumnya ada di harga 3.200. Tapi untuk saat ini garis EMA 50 telah berada di atas harga 3.200. Jadi saat ini ada dua support, pertama di garis EMA 50 di sekitar harga 3.240 dan masih ada satu support di harga 3.200. Sedangkan untuk support EMA 150 di harga 3.020. Dari data broker summary ini bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing malah melakukan distribusi pada penurunan 4% ini. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya saham Akra bisa kita amati karena penurunan ini tidak disertai adanya distribusi dan saat ini sudah dekat dengan garis EMA 50. Jadi ada peluang Akra untuk rebound saat menyentuh atau mendekati support ini. Jadi untuk teman-teman mau entry kita bisa tunggu di sekitar harga 3.200. Apabila terlihat rebound kita bisa ikutan entry. Dan sebaiknya hanya swing trade. Karena memang harga 3.500 merupakan resisten yang sangat kuat. Jadi apabila berhasil rebound dan masih gagal break, sebaiknya take profit dulu. Tapi apabila teman-teman memang ingin hold saham ini, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Karena jika kita lihat, Akra sempat turun menyentuh garis support ini dan masih bertahan. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 150, hold saja karena peluang untuk bergerak naik masih ada. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Hoki. Saham Hoki hari ini masih ditutup turun 4% lebih ke harga 280. Jika kita lihat, Hoki sebelumnya baru terkena stock split. Dan setelah stock split langsung dibuat turun. Jadi selama 1 minggu terakhir ini penurunannya lumayan dalam. Jadi setelah stock split sempat naik mendekati harga 330, tapi saat ini sudah berada di harga 280. Tapi jika kita lihat tren, Hoki trennya masih oke. Karena masih berada di atas garis EMA 50. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan 4% ini. Dan asing selama 1 minggu terakhir ini masih terus melakukan distribusi. Dari data broker summary ini menurut saya Hoki layak untuk kita amati. Tapi untuk base buy-nya adalah kita tunggu Hoki turun dulu menyentuh garis EMA 50 dan rebound baru kita ikutan beli. Jadi penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk beli di sekitar harga bawahnya. Jadi kita bisa tunggu di sekitar harga 266 sampai 270. Saat mencapai harga tersebut dan rebound kita bisa ikutan entry. Apabila teman-teman mau take profit bisa take profit di sekitar harga 300 apabila gagal break. Atau hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Karena memang potensi kedepannya masih oke selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Berikutnya saya akan menganalisa saham Wood. Saham Wood hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 605. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat Wood berada tepat di daerah support di EMA 50. Dan secara tren jika kita lihat saat ini masih sideways. Jadi Wood memang sempat beberapa kali berusaha naik di atas resisten 700 dan terlihat masih gagal, tapi saat turun menyentuh daerah support di EMA 50 masih berhasil bertahan. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk
tunggu Wood berhasil rebound dan kita swing trade. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada penurunan ini. Sedangkan asing terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, kita bisa amati saham Wood dan entry apabila berhasil rebound dari garis MA50 atau di sekitar harga 600. Jadi kita tunggu di sekitar harga 600. Apabila Wood berhasil naik setelah menyentuh harga ini, kita bisa ikutan entry. Take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 650 atau 700. Tapi ingat, kita entry apabila berhasil rebound dari garis MA50. Apabila dalam 1 minggu ke depan Wood gagal bertahan di atas garis MA50, sebaiknya jangan entry dulu. Dan apabila mau tunggu kembali di sekitar support di MA150 untuk entry-nya. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham TINS. Saham TINS hari ini ditutup turun 3% lebih ke harga 2.280. Bisa kita lihat di grafik. TINS terlihat masih gagal break dari harga 2.500 dan saat ini mulai turun kembali. Penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness karena saat ini harga timah dunia juga masih bergerak naik. Jadi penurunan ini hanya terlihat hanya sementara karena memang gagal break dari resisten. Tapi secara tren TINS saat ini masih oke pergerakannya. Untuk support yang lebih kuat berada di harga 2.000 dan support terdekat di harga 2.100. Sedangkan untuk garis MA50 saat ini berada di sekitar harga 1.910. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan ini. Dari data broker summary jika kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan 3% ini. Sedangkan asing terlihat malah melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, kita bisa tunggu TINS turun melanjutkan penurunan. Jadi saat ini memang belum saatnya kita entry karena masih berada di tengah-tengah support dan resisten. Kita tunggu TINS turun menuju harga 2.000, apabila berhasil rebound baru kita entry atau tunggu di sekitar harga 1.900. Ingat, apabila belum mencapai daerah tersebut sebaiknya jangan entry dulu. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil mempunyai saham ini, hold saja selama masih bertahan di atas garis MA50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.